materi hari ini ya, Prof. Oh, oke, siap. Oke. Poco M3 Realme Narzo. Oke, siap. Kita kembalikan dulu bukunya. Halo semua, balik lagi dengan saya, Prof Tori Wicaksana. Profnya apa? Bukan profesor ya, ini profnya itu profesi ya, profesi tukang review. Ya, hari ini ada Realme Narzo dan Poco M3. Aduh, ya Allah. Jadi teman-teman, hari ini saya bakal ngulas atau meneliti lebih lanjut tentang Poco M3 ini. Kemarin ada sedikit permintaan mengenai untuk bahas MIUI 12, apa aja fitur dan keunggulan-keunggulan lainnya. Nah, sayangnya nggak hari ini saya akan bahasnya, karena saya hari ini bakal ngeduelin lagi si Poco M3 ini dengan Realme Narzo. Nggak hanya sampai di sini, ini bakalan dapat penantang banyak sekali. Setelah ini Realme Narzo, besok kita bakalan ngebandingin lagi dengan HP lainnya. Apa saja yang mau kita bandingkan dengan Poco M3 ini, simak saja terus di video-video kita nanti. Oke, yang pertama mau saya sampaikan di antara dua HP ini adalah jelas. Pertama, keduanya menggunakan baterai atau disematkan baterai sebesar 6000 mAh. Dan salah satu fitur utama dari kedua HP ini adalah dia bisa di refresh rate. Artinya kedua HP ini bisa digunakan untuk ngecas di kondisi tertentu untuk HP lainnya. Dia bisa jadi power bank dadakan. Ini poin utama dari kedua handphone ini. Oh ya, poin kedua adalah keduanya disematkan kamera sebesar 48 megapiksel dengan triple kamera, modul kamera yang berbeda. Untuk kamera depannya menggunakan dot drop display ya, dengan resolusi masing-masing 8 megapiksel. Yang ketiga, kedua handphone ini memiliki resolusi layar yang hampir sama, lebih tepatnya besaran layar yang hampir sama. Bedanya adalah si Realme Narzo ini kesannya lebih panjang, dia memanjang meskipun layarnya sebesar 6,5 inch. Berbeda dengan si Poco M3, dia kesannya melebar 6,53 inch. Nah, mengenai penyimpanan dan RAM-nya, keduanya ini bervariatif ya, mulai dari 464 dan 6128. Sama-sama diberikan kayak begitu. Nah, kalau kita ngomongin bungkusnya, keduanya ini menggunakan bungkus yang sama, yakni berwarna kuning. Nah, kalau soal Android-nya, keduanya sudah menggunakan Android 10 ya, dengan sistem operasinya masing-masing. Si Poco menggunakan MIUI 12, sedangkan si Realme Narzo menggunakan ColorOS 11. Mengenai prosesornya, si Poco M3 ini menggunakan Snapdragon 665 dan si Realme Narzo menggunakan Helio G85 dengan fabrikasi 8 nanometer. Mengenai kamera bagaimana, Prof? Yang membedakan adalah hanya fitur-fiturnya saja, yakni beberapa ada di Poco M3 dan beberapa juga tidak ada di Realme Narzo. Tapi secara keseluruhan bisa dibilang ini fiturnya sama, baik untuk kamera belakang maupun kamera depannya. Nah, kita uji saja sekarang bagaimana hasil dari kedua HP ini. Jadi kalau kita lihat bersama, ini ada kesan yang cukup berbeda ya dari keduanya. Meskipun kalau sekilas barangkali bakalan dibilang sama, tapi kalau kita perhatikan sekali lagi, ini memang ada perbedaan sedikit, terutama di cahaya yang ditangkap ya. Si Poco ini kayak bisa dibilang cahayanya banyak banget dibandingkan si Realme Narzo. Dia yang lumayan bisa ngereduksi cahaya yang lebih jago kalau saya bilang. Oke, kita lanjut untuk yang mode kedua, yakni modul 48 megapiksel. Di modul 48 megapiksel ini juga punya kesan yang sama. Artinya si Realme Narzo ini bisa ngolah gambar atau hasil tangkapannya jadi lebih cerdas ya dibandingkan dengan si Poco M3. Oh ya, sekali lagi perlu saya sampaikan, ini adalah pengalaman pribadi saya ya untuk gambaran hasil yang kita ambil. Kalau misalkan menurut kawan-kawan kok ternyata hasilnya berbeda, saya nggak ada masalah. Oke, kita lanjut untuk yang mode bokeh. Di mode bokeh sekarang kita bisa ngeliat kalau hasilnya lebih bagus si Poco M3, dengan catatan seluruh benda di belakang objek itu nampak blur ya dibandingkan dengan si Realme Narzo yang hanya sebagian saja. Di bagian bawah itu nampak seperti masih jelas-jelas saja, selebihnya nggak ada masalah. Mengenai tone warna, kalau masalah tone warna sebetulnya saya lebih suka tone warnanya dari si Realme Narzo, cuman untuk hasil bokehnya memang lebih mantap untuk si
Poco M3. Untuk urusan kamera makro tentu lebih jelas si Realme Narzo ya, karena dia nggak hanya makro saja tapi ultra makro. Efeknya adalah dia bisa menghasilkan gambar makro yang lebih jelas, detail, dan warnanya lebih terang dibandingkan dengan si Poco M3. Sangat-sangat jauh berbeda. Begitu pula ketika kita nyoba untuk motret benda lainnya dengan makro, tapi hasilnya memang lebih detail si Realme Narzo. Sekali lagi ini adalah menurut pandangan pribadi saya. Untuk urusan video kita simak dulu berikut ini videonya. Untuk perekaman video si Poco M3 ini hanya bisa di 1080p di 30 fps, sedangkan si Realme Narzo bisa menghasilkan 1080p pada 60 fps. Hasilnya menurut teman-teman apakah sama saja atau memang lebih baik yang 60 fps? Oke, ini adalah hasil video dari kamera selfie baik si Realme Narzo maupun si Poco M3. Kali ini kita rekam di resolusi 1080 pada 30 fps. Masing-masing menghasilkan gradasi warna yang berbeda, tone warna yang berbeda. Teman-teman lebih suka yang mana? Nah, untuk urusan video keduanya ini bisa di 1080p, cuman bedanya si Realme Narzo ini bisa berada di 60 fps sedangkan si Poco M3 hanya maksimal di 30 fps. Meskipun begitu, tapi kalau dilihat ternyata hasilnya malah lebih bagus yang si Poco M3. Tone warnanya, kemudian detailnya, kemudian kesolidannya itu lebih solid si Poco M3 ini menurut saya. Ketika kita pakai untuk kamera mode selfie-nya, ini terjadi sebaliknya. Di mode selfie-nya si Realme Narzo membalikkan keadaan. Dia menguasai keadaan dengan menampilkan tone warna yang lebih oke, lebih natural, lebih terang. Tapi si Poco ini malah justru lebih pucat. Saya nggak ngerti kenapa begitu. Jadinya malah lebih pucat. Padahal ini diambil di waktu yang sama, di tempat yang sama juga. Next, kita bahas soal kamera bokehnya. Nah, kalau kamera bokehnya ini beneran ngepuasin si Realme Narzo ya. Beberapa kali saya nyoba ngetes, itu hasilnya memuaskan si Realme Narzo. Lebih kelihatan dewasa gitu untuk kamera bokehnya. Nah, satu lagi yang nggak boleh kita tinggalin adalah mode malamnya. Ketika kita gunakan mode malam itu terlihat banget, sangat keren banget ya, baik si Realme maupun si Poco ini. Untuk mode malam saya lebih suka hasil yang dihasilkan dari si Poco M3. Dia menghasilkan gambar yang lebih detail, warnanya cukup realistis, dan hasilnya oke punya. Dibandingkan dengan mode autonya, kalau mode auto bisa dibilang saya pilih si Realme Narzo. Jadi untuk mode malamnya saya pilih si Poco, tapi untuk mode autonya mending si Realme Narzo. Selebihnya it's okay, hasilnya mantap. Untuk kamera 48 megapiksel di harga sekitar 1,8 hingga 2 jutaan ini masih relevan ya. Jadi nggak ada yang dipermasalahkan. Seluruhnya oke. Mengenai desain, tentu ini kalau dibandingkan desainnya lebih cakep si Poco ya. Meskipun kayak kelihatan norak tapi lebih kelihatan mewah karena ada aksennya seperti kulit, meskipun keduanya masih polikarbonat. Oh ya, yang nggak bisa dilawan sama Realme adalah si Poco ini sudah menggunakan sensor inframerah yang bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk menggantikan remote barang elektronik di rumah kita. Oke, Prof, untuk urusan gaming gimana? Oke, untuk urusan gaming si Realme Narzo dulu ya kita bahas ya. Realme Narzo ini untuk main PUBG Mobile dia bisa di HD high dengan grafik yang sedemikian rupa tanpa ada masalah apapun. Mungkin kalau misalkan kita perhatikan kayak ada penurunan frame rate sedikit ya, tapi lebihnya nggak ada masalah, semuanya oke-oke aja. Masalah device, sebetulnya untuk masalah device yang cepat panas untuk main game itu wajar-wajar saja kok, dan si Realme Narzo ini termasuk salah satu hal yang cenderung agak lama ngerasa panasnya. Oke, dibandingkan dengan si Poco M3, PUBG Mobile-nya dia hanya di sampai balance medium ya, tidak bisa ke HD high. Saya juga nggak tahu, mungkin karena Snapdragon-nya yang 665 seperti yang kita sandingkan kemarin juga. Jadi untuk urusan gameplay dan giroskopnya, keduanya ini bisa dinyalakan, cuman statusnya adalah tidak terlalu sensitif, hanya biasa-biasa aja, tapi ada, lumayan lah daripada nggak ada. Oke, selanjutnya game kedua yang kita buat main adalah si Mobile Legend. Di Mobile Legend di Realme Narzo ini kita bisa rata kanan semua dengan HFR, meskipun grafiknya hanya sampai maksimal di high, belum di ultra. Tapi meski begitu secara keseluruhan
keseluruhan gameplaynya enak, nyaman, gak ada masalah, dan yang pasti sekali lagi dia nggak cepat panas, itu yang terpenting. Untuk main Mobile Legends keduanya ini bisa semua di rata kanan, meskipun grafiknya hanya maksimal di high, gak bisa di ultra, baik si Realme Narzo maupun si Poco M3. Jadi selebihnya nggak ada masalah karena ya semuanya sama saja, kecuali di PUBG Mobile tadi si Poco dia lebih rendah untuk grafik dan frame rate-nya. Oh ya, sekarang di kesimpulannya adalah pertama, kalau misalkan teman-teman nyari HP 6000-an mAh, keduanya ini bisa masuk ya. Kalau misalkan nyari elegan, tentu elegan si Poco M3. Tapi kalau misalkan nyari prosesor yang lebih baik dibandingkan si Snapdragon 65, saya kira Helio G85 itu jauh lebih baik dibandingkan Snapdragon 665. Oh ya, untuk skor Antutunya ini yang agak mengejutkan ya. Si Realme Narzo ini dapat 203.261, sedangkan si Poco M3 hanya di 179.865. Tentu ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi meskipun di RAM dan internal yang sama, tapi ternyata berbeda untuk hasil Antutunya. Apalagi ini menggunakan prosesor yang berbeda. Kesimpulan yang keempat adalah kalau misalkan teman-teman nyarinya yang stereo ya atau dual speaker, tentu si Poco M3 ini sudah dual speaker, dibandingkan si Realme Narzo belum ada dual speakernya. Untuk masalah pengecasannya ini sama-sama di bawah 20 watt atau sekitar 15-18 watt. Ngomong-ngomong, untuk urusan penyimpanannya ternyata lebih baik si Poco M3, dia sudah menggunakan UFS, sedangkan si Realme Narzo masih menggunakan sistem eMMC. Jadi kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Hasil akhirnya adalah saya serahkan kembali kepada teman-teman. Kalau saya pribadi agak bingung juga, kalau sudah menjadi Mi Fans tentu mau apapun bentuk HP-nya saya kira tetap Xiaomi ya. Tapi kalau orang-orang real fan apakah bakalan bergeser ke Xiaomi, saya juga tidak tahu. Beberapa keuntungan kalau misalkan pakai Xiaomi adalah salah satunya mungkin adalah dengan adanya sensor inframerah yang bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari kita, terutama untuk penggantian remote. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tura Bijaksana. Boom. Jangan lupa subscribe, like, dan share.